Selamat sore Bapak, selamat sore, selamat pagi. Puji Tuhan. Tetap semangat, amin. Haleluya. Saya tahu bahwa Tuhan selalu menyatakan banyak hal di dalam hidup kita, dalam perjalanan hidup kita, bahkan kasih-Nya selalu melimpah dalam hidup kita. Mari kita akan dudukkan kepala, kita berdoa sama Tuhan Yesus yang begitu hebat, yang begitu luar biasa. Kita rindu hadirat-Nya, dan senantiasa di dalam hadirat-Nya itu ada kekuatan, ada sukacita, ada pengharapan baru, bahkan ada kesembuhan. Bapak, kami bersyukur pagi hari yang indah ini kami datang kepadamu, kami rindu hadirat-Mu, kami rindu menyembah Engkau, meninggikan, menyenangkan, menyukakan hati-Mu Tuhan. Sebab di dalam kehadiran-Mu, daulat-Mu yang penuh, maka kami akan menikmati segalanya. Terima kasih. Dalam nama Yesus. Berdiri bersama-sama. Yeah.
Saudara dikasih Tuhan, ini adalah pagi yang indah, pagi yang luar biasa untuk kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Melalui pujianmu, penyembahanmu, saudara datang dengan segenap hati di tempat ini untuk mencari Tuhan. Itu sesuatu yang luar biasa. Berikan pujian, penyembahan, ucapan syukur. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Angkat tanganmu, ucapkan syukurmu buat Tuhanmu yang hidup. Menyembahmu Tuhan dan Rajaku, memujimu Yesus kekasih jiwaku, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu menyembahmu Tuhan dan Rajaku, Yesus kekasih jiwaku, mengikuti seumur hidupku. Di hadiratmu tempat ini Tuhan, kau hadir di tempat ini, mengikutimu seumur hidupku. Di hadiratmu bahagiaku, menyembahmu, menyembahmu, amin Tuhan. Tetap percaya Engkau berhadirat di tempat ini. Kehadiranmu itu yang membuat kami bersuka cita Tuhan. Karena kami butuh hadirat-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus yang percaya katakan
Amin. Sebelum kita memuji Tuhan, katakan samping kanan ke muka belakang, kau tetap semangat, jangan loyo. Amin, haleluya. Haleluya, puji Tuhan, haleluya. Tunjukkan sukacitamu, bahasa Jawanya mesemu. Ya, karena saudara adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara itu pewaris kerajaan surga, amin. Pewaris kerajaan surga, amin. Katakan bareng-bareng, aku adalah pewaris kerajaan surga, bukan kerajaan dunia. Aku adalah pewaris kerajaan surga, bukan di dunia. Amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah sumber kekuatanku. Terpujilah namamu Tuhan, Tuhan dan satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan kekal selamanya. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan musuh dan kami bersorak bertepuk tangan. Tuhan percaya dan memberitahu selamanya. Puji namamu Tuhan, kami bangga punya Tuhan Allah kau. Jilah Tuhan dan penuh kemuliaan. Satu hati kebesaran-Mu kekal. Terpujilah. Engkaulah
Kalau kita menjadi anak-anak Tuhan, satu kebanggaan yang istimewa. Karena kita ini adalah pewaris kerajaan surga. Tadi malam saya rasanya capek semua, saudara. Sakit badan ini. Tadi pagi hari ini saya mengalami kesehatan, kekuatan Tuhan. Karena dia hadir di tempat ini. Amin. Amin. Tetap beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Oh, Allah kita sumber kekuatan kita. Boleh menari buat Tuhan. Dia Allah yang baik. Ya kau milikku di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya kau. Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti Allah sumber, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, Haleluya, Allah sumber, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya. Ku menari buat Tuhan yang hidup, yang menjamin hidupku. Di surga. Tiada yang ku ingini di bumi, hanya Tak ku andalkan kekuatanku, namun yang pasti namun yang pasti kau bersama. Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku. Allah sumber, Allah sumber. Saya ingin dengar suara saudara. Allah sumber. Mana Allah sumber saudara? Allah sumber, kuatku dan bagianku selama. Allah sumber, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku, Allah sumber, Tuhanku dan bagianku selamanya, selamanya, amin, terima kasih Tuhan, haleluya. Bangga punya Tuhan yang hidup, yang menjamin hidupku. Haleluya. Sebelum kita duduk, katakan sebelah kanan kiri muka belakang, Tuhan Yesusmu menjamin hidupku sampai selama-lamanya. Jangan takut, silakan duduk. Haleluya, puji Tuhan. Kita akan memberikan persembahan untuk kasih misi ya. Kita juga siapkan hati kita untuk firman Tuhan. Tuhan kita janjinya itu ya dan sempurna, tepat pada waktu.
hari ini kami datang di tempat ini Ya. karena kami tahu kami hanya mampu berserah di dalam kekuatan Tuhan. Yes. Bukan karena kuat, bukan karena gagah, bahkan bukan karena pengalaman kami. Sungguh pagi hari ini Engkau Roh Kudus yang hadir di tempat ini, melawat setiap hati kami, mempersiapkan hati kami untuk benih firman-Mu, benih kebenaran-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan meneguhkan kami pagi hari ini. Urapi bibir tanah liat ini, urapi setiap hati dan telinga kami yang mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami naikkan syukur buat kebaikan dan kemurahan Tuhan. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom, selamat pagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, puji Tuhan. Pagi hari ini kita akan sama-sama belajar masih dalam tema yang sama. Di satu semester ini, tidak berdaya katakan aku ini pahlawan. Apa yang saya alami sepanjang hampir setengah tahun ini ya. Kita mau sama-sama belajar. PowerPoint-nya sudah siapkan ya. Bisa dimunculkan. Ya. Ini yang mau saya sharingkan sepanjang bulan ini. Saat doa serasa tidak dijawab. Kita percaya bahwa Tuhan sebenarnya adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kita, amin. Tapi seringkali kita yang merasa bahwa kok Tuhan gak menjawab doa kita ya. Itu yang juga saya alami. Kenapa kok serasa Tuhan itu tidak menjawab doa? Kenapa kok serasa Tuhan itu diam? Mari kita sama-sama buka di 2 Samuel 12. Dua Samuel 12 mulai dari ayat 15 sampai ayat 25. Dua Samuel pasal 12 dari ayat 15 sampai ayat 25 saya bacakan. Lalu Nathan kembali ke rumahnya, kemudian Tuhan menulai anak yang dilahirkan istri Uria bagi Daud sehingga sakit. Ayat 16. Lalu Daud memohon kepada Allah untuk anak itu. Ia berpuasa dengan sungguh-sungguh, masuk ke kamar dan semalaman berbaring di tanah. Ayat 17. Kemudian datanglah tua-tua istana kepadanya untuk meminta dia bangun dari tanah, tetapi ia tidak mau. Ia juga tidak mau makan bersama mereka. Ayat 18. Pada hari ke-7 anak itu mati. Pegawai-pegawai Daud takut memberitahukan kepadanya bahwa anak itu sudah mati, sebab mereka berkata, ketika anak itu masih hidup, kita telah berbicara kepadanya tetapi ia tidak menghiraukan perkataan kita. Bagaimana kita dapat mengatakan kepadanya anak itu sudah mati? Jangan-jangan ia mencelakakan dirinya. Ayat 19. Ketika Daud melihat pegawai-pegawainya berbisik-bisik, mengertilah Daud bahwa anak itu sudah mati. Lalu Daud bertanya kepada pegawai-pegawainya, sudah meninggalkah anak itu? Jawab mereka, sudah meninggal. Ayat 20. Daud pun bangun dari lantai, lalu mandi, memakai minyak dan berganti pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumah dan atas permintaannya dihidangkan makanan lalu ia makan. Ayat 21. Kata pegawai-pegawainya kepadanya, apa yang kau lakukan ini? Selagi anak itu hidup, engkau berpuasa dan menangis. Tetapi sesudah anak itu meninggal, engkau bangun dan makan. Jawabnya, selagi anak itu hidup, aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku, siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Ayat 23, tetapi sekarang ia sudah meninggal. Mengapa aku harus berpuasa?
dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, sedangkan ia tidak akan kembali kepadaku. Ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsyeba, istrinya. Ia menghampirinya dan tidur dengan dia. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan ia diberi nama Salomo. Tuhan mengasihi anak ini, ayat 25, dan dengan perantaraan Nabi Nathan, ia diberi nama Yedija, atas kehendak Tuhan. Ya. Kita sama-sama tahu cerita bagaimana dosanya Daud ketika dia mengambil istri Uria yang bukan hak miliknya, hingga akhirnya dia membunuh juga Uria, sampai ayat yang kita baca tadi, bagaimana Nabi Nathan memperingatkan Daud atas setiap dosa dan pelanggarannya. Dan di sini kita baca sama-sama, ketika Nabi Nathan memperingatkan Daud, Tuhan menulai anak ini. Apa yang dikerjakan Daud? Daud berpuasa, menangis semalam-malaman, mungkin gak beranjak dari kamarnya, bahkan dia tersungkur di kamarnya 7 hari 7 malam di situ. Tidak makan, tidak keluar dari kamarnya 7 hari 7 malam. Tapi kenyataan yang terjadi, Tuhan tetap membuat anak itu meninggal. Tapi saya belajar dari kebenaran firman Tuhan ini yang mungkin jarang sekali kita baca. Yang pertama, saya belajar dari tokoh Daud ini. Yang pertama, apa yang dikerjakan Daud adalah ketika doa kita serasa tidak dijawab, Daud tetap berdoa, Bapak Ibu. Saya tidak tahu bagaimana dengan kita, ketika mungkin kita sudah berdoa 3 tahun lamanya, atau 4 tahun lamanya, atau 5 tahun lamanya untuk anak kita mungkin, atau untuk suami kita, untuk istri kita, bahkan mungkin untuk kesehatan kita. Dan sampai hari ini Tuhan belum menjawab, seolah-olah serasa Tuhan belum menjawab. Apakah kita masih tetap berdoa? Apakah kita tetap masih sama seperti Daud? Sekalipun Tuhan bilang aku menulai anak itu, tapi Daud tetap berdoa. Di saat kita tidak ingin berdoa. Bahkan saya menulis di situ, ketika kita merasa tidak layak untuk berdoa, justru kita paling perlu untuk tetap berdoa. Saya berpikir, Daud adalah orang yang berdosa di hadapan Tuhan, dan dia mendapatkan peringatan dari Tuhan. Dia pasti merasa, aku tidak ingin untuk berdoa, aku tidak layak untuk berdoa. Tapi yang Daud kerjakan, dia justru tersungkur dan dia berdoa. Bapak Ibu, saya pernah satu kali ketika pergi ke gereja ini, saya merasa sangat-sangat untuk tidak layak. Bahkan ketika memuji menyembah Tuhan, ketika WL bilang angkat tanganmu Bapak Ibu, saya merasa Tuhan, saya ini gak layak untuk mengangkat tangan saya. Tetapi saya belajar dari Daud, ketika seharusnya keadaan menghimpit dia tidak ingin untuk berdoa, atau kita merasa bahwa aku ini gak layak untuk berdoa, aku sudah berdoa, tapi aku tetap jatuh dalam kelemahan yang sama. Apa aku masih layak untuk berdoa? Apakah doaku ini sia-sia? Justru di saat kita tidak ingin, ketika kita merasa bahwa aku sudah doa tapi aku tetap jatuh lagi, aku berdoa aku jatuh lagi, apa aku masih mau untuk berdoa? Tapi pagi hari ini saya belajar, justru di kondisi di mana rasanya daging kita yang lemah ini, rasanya pengen kecewa sama Tuhan, rasanya pengen teriak sama Tuhan. Daging yang lemah ini selalu, menuntun kita kepada dosa, kepada kelemahan kita. Justru di saat itulah kita paling butuh untuk tetap berdoa. Bapak Ibu, pagi hari ini
Mungkin kita masih pergi ke gereja. Mungkin kita masih melayani Tuhan. Mungkin kita masih sebagai PKS. Tetapi apakah pagi hari ini kita masih punya roh doa itu di dalam kamar tidur kita, di dalam ruang doa kita yang selama ini? Apakah kita masih yang kedua, kita masih tetap menabur dengan mencucurkan air mata? Di sini Daud bukan hanya cuma berdoa dan berpuasa, tapi di situ dikatakan Daud menangis. Bayangkan dengan kondisi dia ditegur Nabi Nathan, dia mengalami pertobatan, dan di situ kemungkinan besar kita akan berkata, "Yowes, aku mundur aja." Tapi Daud enggak. Daud tetap menabur dengan mencucurkan air mata. Dia membuat itu, dia mengenal siapa Tuhannya. Justru ketika Daud memilih untuk tetap berdoa di dalam kondisi yang saya bilang tadi, dalam kondisi pertobatannya, di dalam kondisi dia mungkin terintimidasi dengan dosa-dosanya, dengan kondisi di mana dia terhimpit anaknya mau mati, Daud memilih untuk menangis di hadapan Tuhan. Dia tidak lari kepada pertolongan yang lain. Dia justru menangis tersungkur dan berpuasa di hadapan Tuhan. Hari ini ketika kita melihat mungkin anak kita yang kita doakan bertahun-tahun, melihat kondisi ekonomi kita yang selama ini kita doakan, kesehatan kita, mungkin kita masih pergi ke gereja. Mungkin kita masih pergi melayani Tuhan. Tapi sekali lagi pertanyaannya, apakah hati kita masih punya roh doa itu? Apakah kita masih terus menjerit dan berkata, "Tuhan, aku mau tetap mencucurkan air mata. Aku mau tetap menangis di hadapan Tuhan. Aku mau tetap menjerit di hadapan Tuhan. Supaya aku semakin mengenal Tuhan." Di saat doa kita tidak dijawab, tetaplah berdoa. Yang kedua, di saat doa kita tidak dijawab, kita sama-sama baca di ayat 20, di situ dikatakan, Daud pun bangun dari lantai lalu mandi, memakai minyak dan berganti pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Sesudah itu ia pulang ke rumah dan atas permintaannya dihidangkan makanan lalu ia makan. Wow. Yang kedua, ketika doa kita tidak dijawab, kita tidak kecewa dan tidak menuduh Tuhan. Apa yang dikerjakan Daud ini luar biasa. Daud pun bangun dari lantai lalu mandi, memakai minyak dan berganti pakaian. Ia masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Di saat dia tahu anak yang dikasihinya meninggal, apa yang dikerjakan Daud? Daud tidak kecewa. Daud justru pergi ke rumah Tuhan dan sujud menyembah. Kalau kita, mungkin ya kalau saya, bukan kita, ketika doa kita tidak dijawab, mungkin kita bisa berkata, aku mau kembali ke kehidupan lamaku lagi. Percuma aku jadi orang Kristen selama ini. Percuma aku berdoa puasa, ternyata doaku enggak dijawab. Ada salah satu kesaksian dari anak muda. Dia mendoakan selama 3 tahun. Dan dia berkata bahwa, aku sudah berdoa selama 3 tahun kok enggak dijawab-jawab. Aku rasanya pengen kembali merokok kok. Aku sudah bilang, kalau aku curhat sama Ko Dedi dan Ko Dedi enggak mau, aku pasti kembali untuk merokok. Karena aku sudah doa 3 tahun lamanya dan Tuhan gak menjawab doaku. Tetapi Daud pagi hari ini yang kita baca, ketika doanya serasa tidak dijawab Tuhan, dia tidak kecewa, dia tidak marah sama Tuhan, dia tidak menuduh Tuhan. Justru yang dikerjakannya apa? Pergi ke rumah Tuhan dan menyembah Tuhan.
gampang? Enggak. Di saat hati kita ini dipenuhi dengan rasa tidak terima, kita akan sulit untuk melangkahkan kaki. Mungkin bukan hanya ke rumah Tuhan ya, melangkahkan kaki untuk masuk ke ruang doa kita dan kita bersujud di hadapan Tuhan. Tidak gampang. Tapi dari ayat firman Tuhan ini, kita sama-sama belajar bahwa percaya Tuhan tidak memberi pencobaan melebihi kekuatan kita. Sepakat dengan saya? Bahwa Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan itu melebihi kekuatan kita. Saya belajar hari ini, beberapa hari ini. Iya ya. Mungkin saya selalu mengumpamakan seperti ini ya. Mungkin dunia ini atau orang-orang sekeliling kita pengen nyiram kita dengan air kotoran. Tapi percayalah Bapak Ibu, kalau hari ini kita tetap tersiram air, tapi percayalah bahwa air yang ngenai kita itu sudah Tuhan saring sehingga itu tidak meracuni kita, tidak membuat kita bau. Saya percaya mungkin sebenarnya apa yang kita alami kalau kita dibukakan mata roh kita, mungkin jauh lebih daripada apa yang dapat kita tanggung hari ini. Tapi Tuhan yang maha besar, yang maha baik itu mengerti benar. Oh, ini kekuatan anakku tuh seperti ini. Mungkin ada 10 panah yang menuju ke kita, tapi 9 panah itu Tuhan sudah tanggung dan hanya 1 panah yang kena kita dan kita protes sama Tuhan. Tuhan kok seperti ini, Tuhan kok seperti ini. Seharusnya ketika kita lihat pribadi Yesus, kita akan melihat bahwa sebenarnya ada 10 panah yang musuh tujukan ke kehidupan kita. Tapi 9 anak panah yang lain, Tuhan sudah menanggungnya. Mungkin hanya 1 panah saja, bahkan itu gak ngenai kita, itu hanya menggores pipi kita dan kita sudah menjerit, Tuhan, Tuhan, aku kena ini. Padahal 10 panah yang lain, Tuhan sudah menanggungnya di kayu salib. Dan hanya 1 anak panah yang sebenarnya gak kena kita, mungkin hanya menggores pipi kita. Daud tahu benar bahwa Tuhan tidak pernah memberi pencobaan melampaui kekuatan kita. Daud tidak menuduh Tuhan sama sekali. Daud tidak pernah mencurigai Tuhan, bahkan ketika anaknya dikasihnya dipanggil, Daud tidak menuduh Tuhan. Daud pergi ke rumah Tuhan dan dia tetap menyembah Tuhan. Kenapa? Karena penyembahan itu membuat Daud mengenal pribadi Tuhan. Saya belajar banget. Saya beri contoh. Seandainya saya mengenal bergaul karib dengan Pak Timur, maaf ya Pak, saya buat. Ketika ada banyak masalah, ada banyak kejadian yang mungkin Pak Timur dengar tentang saya. Tapi karena Pak Timur ini mengenal saya, bergaul dengan saya setiap hari, Pak Timur dengan yakin akan berkata, enggak, aku kenal Dedi. Dedi tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Sama Bapak Ibu, ketika kita bergaul, karib, dekat dengan Tuhan, menyembah Tuhan, tetap berdoa, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita enggak akan pernah punya pikiran sedikit pun untuk berkata, Tuhan itu jahat, Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu mengecewakan. Kenapa dia ditolong? Aku enggak. Tuhan itu jahat. Kenapa dia diberkati? Aku enggak. Saat kita bergaul karib, ketika Daud bergaul karib dengan Tuhan, Daud menyembah Tuhan, Daud mengalami pengenalan akan Tuhan. Bahkan ketika doanya tidak dijawab, dia enggak menuduh Tuhan. Karena dia kenal benar siapa Tuhan yang dia sembah dari masa mudanya. Siapa Tuhan yang menolong, yang mengalahkan Goliat. Dia tahu benar siapa Tuhan yang melepaskannya dari kejaran Saul. Daud kenal benar Tuhan yang dia sembah sejak masa mudanya, sebelum dia diangkat jadi raja sampai dia jadi raja.
sampai kejadian ini terjadi. Dia mengenal Tuhan dan pengenalannya akan Tuhan itu membuat dia yakin bahwa pencobaan yang aku alami itu gak pernah melampaui batas kekuatanku. Kalau musuh melemparkan bom, mungkin yang aku alami ini hanya kena debu-debunya aja. Daud sebegitu yakinnya bahwa Tuhan selalu memberi kekuatan. Yang kedua di situ saya katakan Daud move on, melepaskan belenggu dari masa lalu. Ini sulit, apalagi begitu dia kehilangan orang yang dia kasih. Saya belajar ketika papa dipanggil pulang Tuhan, saya sulit untuk move on. Bahkan saya cerita sama ibu gembala, hampir trauma. Hampir 2 bulan, 3 bulan ibu gembala cuma bilang, perkatakan terus firman Tuhan. Dan saya belajar untuk memperkatakan terus firman Tuhan. Untuk memperkatakan terus firman Tuhan, untuk memegang teguh janji Tuhan. Kenapa Daud mengatakan di ayat 22, jawabnya, selagi anak itu hidup aku berpuasa dan menangis. Karena pikirku siapa tahu Tuhan mengasihani aku sehingga anak itu tetap hidup. Tetapi sekarang ia sudah meninggal. Mengapa aku harus berpuasa? Dapatkah aku mengembalikannya lagi? Aku yang akan pergi kepadanya, sedangkan ia tidak akan kembali kepadaku. Sesuatu yang luar biasa. Mungkin kita baca sekilas seperti ini ya. Tapi dia percaya, dia move on. Walaupun, maaf saya gak mengecilkan ini, ketika anaknya dipanggil pulang Tuhan. Sekalipun anaknya ditulai sama Tuhan, bagaimana Daud bisa berkata, aku akan pergi kepada anak itu suatu saat. Berarti Daud tahu kebenaran ini. Dia tahu kebenaran bahwa anak ini sekalipun dia ditulai Tuhan dan dia meninggal, anak ini ada di pangkuan Allah Bapa. Ini luar biasa. Sekalipun anak ini adalah hasil perbuatan dosa, Daud tahu benar, dia tahu perjanjiannya dengan Tuhan bahwa suatu saat aku akan ketemu dengan anak ini. Ada suatu keyakinan bahwa anak ini pasti selamat. Dan suatu saat ketika aku juga dipanggil pulang Tuhan, aku akan menyusul anak ini. Bagaimana kita bisa move on, melepaskan belenggu masa lalu. Mungkin kita yang sudah sakit hati, kita tidak sulit untuk mengampuni. Bagaimana kita bisa move on dari kehilangan orang yang kita kasih? Gak gampang. Satu kuncinya, seperti apa yang Ibu Gembala sampaikan ke saya, firman Tuhan. Tanpa firman Tuhan, kita gak punya senjata untuk menghadapi apa yang musuh tuduhkan kepada kita. Firman Tuhan mengatakan bahwa kita ini adalah prajurit. Kita tidak berdaya, katakan aku ini pahlawan. Sebenarnya kita ini adalah pahlawan. Kita punya perisai iman, kita punya pedang roh. Tapi seringkali kita sulit untuk mengatasi itu karena, maaf, kita sama sekali gak pernah mungkin merenungkan firman. Ibu Gembala ngomong, bukan hanya sekedar membaca, tapi memikirkan. Mungkin karena seharian itu sibuk, kita sama sekali gak sempat untuk membuka firman. Tapi kita bisa memikirkan firman. Oh, apa yang disampaikan PKS-ku ya di Komsel minggu lalu. Oh, apa yang disampaikan oleh Bapak Ibu Gembala ya di khotbah hari Minggu. Ketika mungkin kita gak sempat untuk buka ayat firman Tuhan. Dan di saat saya mengalami hal itu, saya rasanya gak pingin untuk buka Alkitab sama sekali. Karena pertolongan Roh Kudus. Tiba-tiba Roh Kudus ingatkan satu firman Tuhan. Dan saya belajar untuk memikirkan hal itu. Sepanjang hari itu. Kita akan sulit gagal move on. Kalau anak muda bilang gamon, gagal move on. Ketika kita tidak punya senjata firman Tuhan ini. Ketika kita tidak memikirkan firman Tuhan, kita akan sulit sekali untuk move on. Kita akan tetap terjebak dengan masa lalu.
kita akan terjebak dengan rasa maaf bersalah. Tuhan ingatkan ketika hal ini. Daud bukan hanya pergi ke rumah Tuhan ketika dia kehilangan anaknya. Maaf, dia gak menyalahkan dirinya. Oh, ini gara-gara aku. Saya sempat mengalami hal itu. Ketika saya kehilangan papa dipanggil pulang Tuhan, ada rasa sedikit, seandainya pada waktu itu aku bertindak lebih cepat. Seandainya aku melakukan ini. Atau bahkan, seandainya papa masih hidup lebih lama lagi, mungkin aku akan jadi anak yang lebih berbakti. Atau mungkin hari ini kita merasa bersalah kepada seseorang dan kita berkata, seandainya Tuhan aku diberi kesempatan kedua. Atau mungkin hari ini kita kehilangan keuangan kita karena kita membuat keputusan yang salah dan kita berkata, seandainya Tuhan aku membuat keputusan yang benar. Atau mungkin hari ini kita merasa bahwa seharusnya aku gak melakukan ini. Seandainya aku bisa memutar waktu, aku akan mendidik anakku lebih sungguh. Supaya anakku gak jatuh ke dalam pencobaan ini. Mungkin kita masih hidup di masa lalu. Tapi kita tidak pernah memperkatakan firman Tuhan yang menciptakan masa depan. Katakan amin. Firman Tuhan inilah yang membuat masa lalu kita tidak melewati batas masa sekarang dan mempengaruhi masa depan. Tapi firman Tuhan inilah yang membuat kita melangkah dan menciptakan masa depan sama seperti apa yang firman Tuhan katakan. Amin. Kalau hari ini kita berkata, seandainya aku jaga kesehatan, seandainya aku berolahraga lebih, mungkin aku gak jadi seperti ini. Stop. Seandainya aku dulu bukan perokok, seandainya aku dulu gak minum alkohol, aku gak akan jadi seperti ini. Seandainya aku dulu memilih jodoh dengan tepat, mungkin aku gak jadi seperti ini. Stop. Daud gak melakukan itu. Daud tahu benar kebenarannya. Dan dia memperkatakan apa yang sesuai dengan firman Tuhan. Amin. Yang ketiga, yang terakhir. Jika Tuhan serasa tidak menjawab doa kita, Tuhan mau kita yang menjadi jawaban. Di ayat 24. Kemudian Daud menghibur hati Batsheba istrinya. Ia menghampirinya dan tidur dengan dia. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki dan ia diberi nama Salomo. Tuhan mengasihi anak ini. Ini yang dikerjakan Daud ketika dia sudah kembali, dia menghampiri istrinya. Dia tahu bahwa sekalipun Tuhan tidak menjawab doaku, sekalipun anak ini dipanggil pulang Tuhan, Daud sudah move on dan dia menghampiri istrinya. Dia tahu benar bahwa istrinya pasti jauh lebih sedih, jauh lebih terluka, jauh lebih menderita mungkin apa yang dia alami. Dan Daud tidak berdiam diri, dia menjadi jawaban buat istrinya. Saat doa kita tidak dijawab, Tuhan mau kita jadi jawaban. Bukan sekedar mujizat atau terobosan, tetapi menjadi kesaksian yang hidup. Mungkin ketika kita nonton YouTube, entah itu pendeta siapa atau KKR apa, saya biasanya melihat kolom-kolom komentar ya Bapak Ibu, kolom-kolom komentar. Dan saya lihat di situ, di kolom-kolom komentar itu ada banyak orang yang mengalami banyak permasalahan, entah itu masalah ekonomi, entah itu masalah sakit penyakit, entah itu masalah keluarganya yang hampir bercerai, entah itu masalah dengan anaknya, berdoa sekian tahun dengan anaknya. Dan saya melihat, wow, ketika doa kita serasa tidak dijawab, kita bisa menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Dan saya sendiri melihat dan mendengar Bapak Ibu, di gereja ini, saya bersyukur ada di gereja ini. Ada banyak orang yang saya dengar, yang saya lihat. Sekalipun
doanya tidak dijawab. Sekalipun sampai hari ini tidak ada terobosan, tidak ada mujizat. Mereka menjadi kesaksian yang hidup, tetap setia sampai akhir hidup mereka. Seolah-olah firman Tuhan ini hidup di dalam kehidupan beberapa orang di tempat ini. Saya melihatnya sendiri ketika kaki ini mau melangkah mundur untuk melayani. Mungkin nasihat dari Pak Bambang gak mempan. Tapi Tuhan selalu ingatkan, lihat bapak itu Den. Sampai akhir hidupnya dengan kondisi yang sakit, dia tetap setia melayani Tuhan. Masa kamu yang seperti ini sudah mau mundur dari pelayanan? Ini loh Bapak Ibu, sekalipun mungkin tidak ada terobosan, tidak ada mujizat. Poin kedua, jika cerita hidup kita hanyalah keberhasilan dan mujizat, bagaimana orang lain melihat bahwa kita adalah pribadi yang tahan uji? Bagaimana orang lain melihat kita menjadi pribadi yang tahan uji? Kalau kita hanya mengalami keberhasilan dan mujizat, bagaimana orang lain akan sama seperti, oh orang ini pernah merasakan apa yang aku rasakan. Lah hidupnya loh selalu diberi pertolongan Tuhan, doa-doanya loh selalu dijawab. Dia seperti seolah-olah gak pernah mengalami kesulitan. Tetapi justru di dalam kondisi serasa doa kita tidak dijawab dan kita tetap setia melayani Tuhan, walaupun kita mencucurkan air mata, sebenarnya hidup kita sudah jadi kesaksian. Hidup kita sudah jadi jawaban, hidup kita sudah jadi contoh, hidup kita sudah jadi saksi, hidup kita sudah jadi suratan yang terbuka. Di saat seharusnya kita sudah gak kuat lagi untuk melayani Tuhan. Di saat kita sudah kecewa, tapi kita tetap memilih untuk melayani Tuhan dan tetap setia. Bapak Ibu dengar baik-baik. Hidup kita sudah jadi jawaban. Hidup kita sudah jadi kesaksian. Di tengah gelombang masalah, di tengah mungkin kita masih mendoakan anak kita, di tengah kita masih bergumul dengan ekonomi kita, di tengah kita masih bergumul dengan kesehatan kita, tapi kita tetap maju sama seperti Ibu Gembala kemarin, seolah-olah gak pengen khotbah dengan semua yang terjadi, gak pengen ketemu orang. Tapi ketika kita mau melangkah sama seperti Daud, mau melangkah untuk menghampiri istrinya, justru disitulah mujizat Tuhan terjadi. Yang terakhir, saat doa serasa tidak dijawab, bukanlah akhir dari hidup kita. Tetap percayalah, Tuhan masih memegang kendali hidup kita. Tuhan tetap pegang kendali. Bukan akhir ketika apa yang kita inginkan, yang kita doakan tidak dijawab. Itu bukan akhir dari kehidupan kita. Itu bukan final dari kehidupan kita. Bahkan ketika hari ini dokter berkata, kamu sudah tidak ada pengharapan. Mungkin kita sudah terima vonis dokter. Tapi satu hal yang pasti, sekalipun kita sudah divonis dokter, mungkin waktu hidup kita tinggal 1 bulan atau tinggal 3 bulan. Kita bisa membuat 1 bulan itu, 3 bulan itu menjadi sebuah kesaksian yang hidup. Bagaimana kita mengisi, bagaimana kita memaknai hidup kita, itu sungguh-sungguh menentukan bahwa Tuhan tetap pegang kendali. Amin. Mari saya undang pemain musik. Mari kita semua bangkit berdiri. Mari, apa yang sedang kita alami, pertanyaannya pagi hari ini, masihkah kita tetap percaya? Masihkah kita tetap berdoa sama seperti Daud? Terima kasih Tuhan. Terima kasih.
Yes. Kau nyatakan bagiku, ya Tuhan. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku, ya Tuhan. Kemuliaan-Mu Kau janjikan, aku tetap percaya, ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu,
Bapa, kami mengucap syukur untuk Roh Kudus untuk hari ini yang limpah bagi kami. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami mendengar apapun yang terjadi dalam hidup kami bisa jadi kesaksian Tuhan. Kami bisa jadi berkat untuk orang lain. Apapun yang kami hadapi dan apapun yang belum terselesaikan Tuhan. Kami percaya Tuhan akan menolong kami. Berkati firman Tuhan ini tumbuh di dalam hati kami semua. Kami diberkati firman Tuhan hari ini. Terima kasih Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan memperhatikan pengumuman kegiatan gereja kita selama 1 minggu. Ya Bapak Ibu Saudara, saya tambahkan, jadi seminar keluarga nanti akhir bulan depan, ya, itu hanya dibatasi 30 pasangan saja. Ya, karena bergumulnya kita dengan banyak masalah suami istri, saya harap Bapak Ibu Saudara yang ingin diperbarui, dipulihkan untuk mendaftar ya. Ini sudah ada 22 pasang. Ya, kurang 8 saja sebulan ke depan ini. Silahkan Bapak Ibu Saudara menghubungi Saudara Maya ya. Terus yang kedua tadi nanti hari apa itu ya? Tanggal 1 Juni. Berarti Sabtu depan. Ya Sabtu depan ini ada ibadah padang khusus ibu-ibu. Jadi Bapak Ibu Saudara, ibu-ibu yang mendaftar silahkan, itu dananya
hanya Rp35.000. Ya. Saya kira demikian tambahan saya. Ini Saudari Mita ya, anaknya Bu siapa? Bu Yeni ya, masih di Opnam kira. Bu Yeni ada enggak ya keluarga? Masih ya Bu? Ya masih di Opnam ya karena kena gula. Kita berdoa supaya Tuhan menjamahnya ya. Mungkin ada beberapa di antara saudara yang baru pertama kali ini hadir di gereja ini, tolong angkat tangannya. Yang baru pertama kali? Ada ya? Baik, saya kira demikian. Mari kita bagi berdiri, saudara, kita akan berdoa ya. Bapa di surga, kami mengucap syukur Tuhan baik bagi kami, sehingga Engkau memperlengkapi kami dengan firman Tuhan. Tetap kami maju, tetap kami bertumbuh, apapun yang terjadi di ekonomi kami, kesehatan kami, pekerjaan kami ditentukan untuk menjadi pemenang ke depan. Terima kasih Bapak, kami bersehati berdoa untuk Mita yang masih di Opnam. Tuhan kiranya menjamah dia, melawat Mita, supaya Mita tahu bahwa Tuhan tetap peduli dan kesembuhannya tetap terjadi sampai hari ini. Ya, terima kasih Tuhan Yesus. Demikian juga Tuhan dengan anak-anakmu yang sakit lainnya, Tuhan kiranya melawat satu persatu dan membuktikan bahwa Engkau peduli, Engkau masih menyembuhkan sampai hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya perlindungan-Mu, tuntunan dan pimpinan-Mu kepada para pejabat dari atas Pak Presiden sampai ke RT. Tuhan memberikan bijaksana dan hikmat. Dan terutama juga Tuhan memberikan kami kelonggaran untuk memberitakan Injil Yesus Kristus kepada mereka yang belum mengenal Tuhan di kota-kota, provinsi-provinsi, di desa-desa, di pulau-pulau terpencil, sehingga mereka sebelum kedatangan-Mu Tuhan, mereka sudah mendengar Injil Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara, mari kita mengangkat amplop kita yang sudah kita isi dengan dana. Tuhan, kami mengucap syukur, Tuhan melibatkan kami dalam pelayanan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang terhilang. Kuduskan persembahan kami ini, kiranya berkat ini mendatangkan pertumbuhan, kecepatan daripada pekerjaan Tuhan di sini. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat kedua tangan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ketika engkau keluar dari gedung ini, saudara ingat akan firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semuanya tentang Daud, bagaimana dia tidak mundur, tapi tetap maju, dan akhirnya diberkati oleh Tuhan. Rahmat, berkat Bapa Surgawi, di dalam Tuhan Yesus Kristus, serta anugerah Roh Kudus, menyertai, memberkati kita semua sampai Tuhan Yesus datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ku terima berkat yang besar. Kami pulang membawa firman Tuhan yang menjadikan kekuatan kami Tuhan. Dan kami percaya Engkau akan selalu menyertai kami dan Engkau memberi kekuatan kepada kami. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat pulang, Tuhan Yesus memberkati.